Sepupu. Kalian diam-diam melakukan hal ini di belakangku. Kamu sudah bersama saya selama bertahun-tahun, pernahkah kamu membiarkan saya menyentuhmu? Benar, sepupu saya dan Long benar-benar saling mencintai. Karena kalian tidak bermoral, jangan salahkan saya jika saya tidak bermoral juga. Saya akan memberitahu kakek, lihat bagaimana dia menanganinya. Sepupu, mengapa kamu harus melakukan hal ini? Ini kamu yang memaksa saya. Hei Nona, kamu tidak bisa masuk sembarangan ke sini. Tolong saya. Pak Satpam, apakah kamu melihat seorang wanita berlari masuk? Tidak melihat. Dasar tidak berguna, orang yang begitu besar, tidak terlihat, untuk apa kamu di sini? Jangan buang waktu dengannya, cari orangnya dulu. Saya tidak tahan, cepat bawa saya pulang. Cepat, saya sangat panas. Nona, ini tidak boleh. Apakah kamu tidak bisa? Kamu sedang bermain api. Nona, mengapa kamu terus menatap saya? Apakah kamu jatuh cinta pada saya? Diam kamu. Hari ini kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Nona, mengapa ponselmu terus berbunyi? Wanita jelang ini, ketika kamu memeluk saya pulang tadi malam, dia mengambil foto. Sekarang reputasi saya hancur karena kamu. Hei Nona, pikirkan baik-baik. Tadi malam kamu yang memulai. Kamu keterlaluan. Sudah, untung masih mengeluh ngomong-ngomong. Bagaimana seorang satpam bisa tinggal di rumah sebaik ini? Siapa bilang tuan rumah tidak bisa jadi satpam? Tidak terlihat kamu menyembunyikan banyak hal. Kalau kamu ingin tinggal di sini silakan. Kodok ingin makan angsa. Wang Yang, segera pulang dan jelaskan semuanya. Kamu telah mempermalukan keluarga Wang. Kakek, dengarkan penjelasan saya. Ini semua karena mereka berdua menjebak saya. Baiklah Wang Yang, dulu karena kamu. Keluarga Zhang membawamu banyak bisnis. Sampai sekarang tidak membiarkan saya menyentuhmu. Bilang belum menikah, apakah kamu hanya ingin memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi keluarga Wang? Wang Yang, ada hal seperti ini. Kakek, saya tidak bermaksud begitu. Hal seperti ini tentu harus menunggu setelah menikah. Kamu diam saja, ini masalah kamu dan satpam itu, Apakah ini alasan kamu dan satpam itu melakukan hal yang memalukan ini? Alasan melakukan hal yang memalukan ini. Kakek, keluarga Wang harus memberikan penjelasan padaku. Wang Yang, anak yang tidak berbakti ini, aku salah menilai. Aku lihat kamu dan Qiang Er cocok. Aku akan menikahkan Qiang Er denganmu. Sedangkan untuk Wang Yang, hari ini, aku akan mengusirnya dari keluarga Wang. Wang Yang, hari ini, kamu harus pergi dari keluarga Wang. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi. Wang Yang, kamu kenapa? Sekarang aku tidak punya uang. Bolehkah aku tinggal di tempatmu beberapa hari? Kamu bisa tinggal di sini. Kita akan merencanakan ini bersama. Masih ingin menangkap aku. Hei, kamu mau apa? Cepat biarkan aku masuk, ada orang yang mengejar aku. Kompleks ini melarang orang asing masuk keluar. Sekarang aku akan sewa rumah di kompleksmu, kamu mau sewa rumah seperti apa? Aduh, kamu cerewet sekali. Apa saja, cepat biarkan aku masuk. Bayar dulu. Sekarang biarkan aku masuk, aku akan menunggumu di parkiran.
Hei anak muda, apakah ada wanita cantik yang masuk dengan mobil? Tidak lihat. Kompleks ini melarang orang asing masuk. Pergi saja. Terima kasih untuk hari ini. Aku berencana tinggal di luar untuk sementara waktu. Rumah yang kamu cari untukku sudah ketemu belum? Nona, kamu punya uang tidak? Aku tidak pernah perlu bawa uang saat keluar. Baiklah Nona. Tidak punya uang tidak bisa sewa rumah. Kamu kok materialistis sekali. Nona, kalau kamu tidak punya uang. Kamu mau apa, jangan mendekat. Nona, kamu salah paham. Maksudku kalau kamu tidak punya uang kamu bisa menggadaikan mobilmu padaku. Kebetulan aku punya rumah untuk disewa, kamu bisa tinggal di rumahku. Deal, aku akan menggadaikan mobilku padamu dulu. Tapi aku bilang jangan macam-macam dengan aku. Aku sabuk hitam taekwondo. Seperti kamu aku bisa kalahkan 3 orang sekaligus. Aku terlihat seperti orang jahat ya. Tidak bisa dipastikan, oke. Cepat bawa, aku lihat kamarku terlalu jelek. Aku tidak tinggal Kalau di sini. begitu silakan tinggal di jalanan. Kamu? Siapa dia? Aku perkenalkannya. Ini adalah Wang Yang, penyewa baru yang datang beberapa hari lalu. Ini adalah Zhangin, penyewa baru yang datang hari ini. Kenapa aku tidak disebut cantik? Iya, kalian berdua cantik-cantik. Oh, ternyata adik adalah tetangga baru. Sungguh bagus, akhirnya ada teman. Tidak perlu setiap hari melihat wajah jelek Kitian. Tidak menyangka, di sini bisa bertemu kakak yang cantik seperti ini. Siapa aku, apa yang terjadi? Pikiran wanita memang sulit ditebak. Oke, rumahnya aku suka, aku akan tinggal di sini untuk sementara. Ingat, jangan bocorkan keberadaanku. Kalau tidak hati-hati aku pukul kamu. Hinin, kok kamu tidak bawa barang? Kak Yang, sebenarnya aku lari dari rumah diam-diam. Jadi tidak bawa apa-apa. Tidak apa-apa, besok aku temani kamu belanja. Keluarganya sedang mencari aku di luar. Kalau keluar pasti cepat ditangkap. Suruh Kitian saja yang pergi. Kitian besok temani aku keluar ya. Boleh-boleh saja tapi semua pengeluaran harus dicatat. Belum pernah lihat cowok pelit seperti ini. Kamu kenapa, ada apa? Udah pasti putus cinta. Diam. Dia benar. Jangan duduk di sini, masuk ke dalam dan bicara. Ayo. Luka memar di tanganmu ini kenapa? Dipukul pacarku. Pria brengsek masih berani memukul wanita. Ceritakan apa yang terjadi. Kita lihat bisa bantu atau tidak. Terima kasih. Pacarku kenal waktu kuliah. Dulu dia sangat baik padaku. Tapi akhir-akhir ini entah kenapa. Dia mabuk dan judi setiap hari. Tidak mau bekerja. Kukira dia hanya sedang tidak baik. Aku bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Ternyata pas balik kali ini. Nemu dia bawa cewek lain pulang. Dasar anjing, gue bakal cari dia, jangan. Jadi sekarang kamu punya tempat tinggal lain nggak? Nggak ada. Uang gue semua ada di pacar gue. Gimana kalau begini, di sini kebetulan ada kamar kosong. Mending kamu tinggal di sini dulu aja. Tapi kalau tinggal di sini harus bayar sewa loh. Catat aja di buku gue, oke? Oke. Makasih ya. Gue bakal berusaha cari uang buat bayar sewa. Malam-malam gini jangan-jangan maling ya. Gue cek dulu. Siapa di dalam? Dasar anak kecil. Nyuri sampai ke rumah kakek sendiri, lihat gue nggak bikin kamu kapok. Dasar anak kecil nyuri sampai sini. Kayaknya kamu nggak mau hidup ya. Kamu pelan-pelan dong, sakit tahu. Dasar binatang Hansue, baru aja tinggal sehari. Bukan kayak yang kalian pikir. Kalian salah paham.
Xiao Sui ini kan mantan pacarmu yang gak berguna itu. Nggak lihat baik-baik ternyata satpam kampung. Kirain kamu hebat. Cepat pergi dari sini. Kitian hati-hati. Dasar satpam kampung berani mukul gue, apa kamu nggak mau kerja lagi? Kamu mengancam gue ya? Mas gue salah mas nggak berani lagi. Gue kasih peringatan terakhir. Kalau ganggu Xiao Sui lagi. Ketemu sekali gue pukul sekali, dengar nggak? Dengar-dengar. Xiao Sui, kamu nggak apa-apa kan? Nggak nyangka kamu jago juga belajar di mana. Gimana, pasti jatuh cinta sama gue ya? Jangan-jangan kali ini gue harus lihat baik-baik. Han Sui, jangan-jangan ada masalah lagi. Kok selalu cuci baju diam-diam tengah malam? Gue cek dulu. Xiao Sui, kamu udah tidur belum? Oh Mas Kia, Xiao Sui, kenapa belum tidur juga? Ada apa, bilang aja sama gue. Gue bantu selesaikan. Mas Ki kamu ada minuman keras nggak? Xiao Sui, kenapa kamu minum banyak banget? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Apakah si brengsek itu mengganggumu lagi? Aku akan membalasnya untukmu. Xiao Sui, apa yang sebenarnya terjadi, katakan padaku. Aku akan membantumu menyelesaikannya baik-baik ya Xiao Sui. Kaki. Untung aku bertemu kalian. Hidupku sungguh menyedihkan. Xiao Sui, tenang saja. Kedepannya selama aku ada tidak ada yang berani mengganggumu. Iya. Kenapa kamu selalu mencuci pakaian di tengah malam? Ah, Ada beberapa orang brengsek di kru kami. maksudnya apa? Setiap kali aku meninggalkan pakaian di ruang ganti, selalu terkena sesuatu yang tidak jelas. Karena ini aku sudah membuang beberapa set seragam. Sungguh sudah tidak ada lagi yang bisa dibuang. Brengsek-brengsek ini aku. Kenapa aku selalu mengalami hal seperti ini? Xiao Sui, bukan karena Xiao Sui kita terlalu cantik. Semua orang suka. Xiao Sui, tenang saja, kedepannya selama aku Kitian ada. Tidak ada yang berani mengganggumu. Kaki. Xiao Sui. Orang jahat ini benar-benar brengsek. Xiao Sui, kenapa kamu terlihat sangat mengantuk kemarin malam, tidak tidur nyenyak ya? Tidak tidur nyenyak kok. Hari ini aku akan menemani Xiao Sui ke maskapai penerbangan, membantu mengurus masalah pekerjaannya. Xiao Sui, ada masalah apa dengan pekerjaannya? Ada beberapa brengsek di perusahaan Xiao Sui yang mengganggunya. Hari ini aku ke sana untuk membantunya menyelesaikan masalah itu. Apa masih ada hal seperti ini? Kamu pergi sendiri bisa tidak? Ah, tenang saja, aku sendiri sudah cukup. Kok aku merasa semakin tidak mengerti kamu? Kemampuanmu lumayan juga. Kalian semua tinggal di rumahku. Masalah kalian adalah masalahku. Siapapun di antara kalian, jika ada kesulitan atau masalah pasti akan kubantu selesaikan. Kalau kamu tidak tahu apa yang aku alami, jika kamu tahu, tidak akan bilang begitu. Tenang saja, selama aku ada Xiao Sui, ayo kita pergi. Apa sebenarnya cara yang kamu punya? Jangan sampai kamu melakukan hal bodoh. Xiao Sui, jangan khawatir, aku punya rencana. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Paman Li, aku sangat merindukanmu. Oh ternyata kau si anak nakal. Paman Li, jangan bahas hal-hal yang tidak menyenangkan.
Kau si anak nakal. Ayahmu sudah sangat khawatir kau masih bersenang-senang di luar. Katakan apa yang kau inginkan dariku hari ini. Aku tahu tidak ada yang bisa disembunyikan dari Paman Li. Begini ceritanya. Aku punya teman pramugari. Dia bilang dia mengalami pelecehan seksual dari kru pesawat. Apa katamu ada kejadian seperti itu? Penerbangan mana? Aku akan segera memanggil mereka untuk ditanya. Han si cantik, sudah lama tidak bertemu. Apakah kau merindukanku? Setelah rapat ini, mari kita pergi bersenang-senang Han Sue. Apakah kalian yang melakukan kejadian di ruang ganti? Bagaimana rasanya teman-teman? Suka tidak nona, cukup kalian terlalu berani. Xiao Sue, kalau ada apa-apa bilang saja padaku. Aku yang akan membelamu. Meneer Li. Kitian, Xiao Sue. Bangsat kalian para bajingan. Bisa-bisanya melakukan hal seperti itu pada seorang gadis. Meneer Li, apa yang kau katakan? Bajingan ini masih tidak mengaku. Tunggu sampai polisi datang ya Meneer Li. Meneer Li. Aku tidak akan berani lagi, kau kasih aku kesempatan lagi. Han Sue, selain mereka bertiga ada orang lain lagi. tidak ada. Mulai hari ini, kalian bertiga akan dipecat dari maskapai penerbangan. Tidak akan dipekerjakan lagi. Tunggu sebentar Xiao Sue, jangan takut, aku di sini. Apakah ada hal lain yang belum kau katakan? Xiao Sue, kalau ada apa-apa katakan saja, kapten akan membelamu. Dia beberapa kali menghalangiku di kantor. Dia ingin. Xiao Sue, jangan takut, dia ingin apa? Dia beberapa kali mengikatku di kantor. Ingin melecehkanku. Dan mengambil foto telanjangku, mengancamku. Untungnya aku cukup beruntung, selalu bisa melarikan diri. Lau Yao. Aku tidak menyangka kau bisa melakukan hal seperti itu. Kalian tidak akan pernah dipekerjakan lagi di maskapai penerbangan. Untuk tindakan kalian aku akan serahkan ke polisi. Meneer Li, aku tahu, aku mengecewakan harapanmu. Tenang saja, aku pasti akan menyerahkan diri, aku selalu meminta tolong padamu. Lihatlah betapa rajinnya aku selama ini. Biarkan aku pulang untuk menemui ibuku. Pergi semua, pergi. Pergi. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Si jalang kecil ini ternyata membocorkan urusan kita, dia memaksa aku untuk bertindak kejam padanya. Kapten, apa yang akan kamu lakukan? Kami semua mengikuti perintahmu. Kalau sudah begini, tidak ada kata mundur di sini, sepi. Kita bersembunyi di sini. Menunggu pria itu dan si jalang keluar, lalu kita akan menculiknya. Prianya dibunuh, wanitanya diperkosa. Pada akhirnya, kita juga akan masuk penjara. Sebelum masuk kita lakukan yang besar, masuk penjara ya sudah. Ki, hari ini benar-benar hari paling bahagia bagiku. Xiao Sue, tenang saja. Selama aku ada. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Hei, bagaimana kalian menyetir? Ki, apa yang harus kita lakukan? Tenang, ada aku. Bukannya kalian pulang menemui ibu. Ternyata orang kecil tidak bisa dipercaya. Kamu dan si penipu ini telah membuatku menderita. Jangan harap bisa keluar dari sini dengan selamat. Aku ingin melihat apa yang akan kalian lakukan. Kamu pasti mati hari ini. Untuk si jalang itu. Setelah kami puas bermain, dia akan ikut menemani kamu. Ki, kamu sudah melakukan banyak untukku, pergi, jangan pedulikan aku. Wah, cinta kasih yang manis, bunuh si jalang ini. Karena kamu mencari mati, aku akan mengabulkannya. Semuanya serang. Ki, kamu tidak terlukakan. Tenang, sampah-sampah ini tidak bisa membunuhku. Kamu si rubah tua, Ki, maafkan kami. Kami dipaksa olehnya. Perbuatan jahat tidak bisa diampuni, tunggulah. Tunggu hukuman dari polisi. Xiao Sue. Ayo pergi. Kiang Er. Bagaimana dengan proyek yang kubicarakan sebelumnya? Long, proyekmu tentu aku dukung. Hanya saja si tua Wang tidak mau mendengarkan saranku. Katanya terlalu berisiko. Tidak mengizinkan aku menggunakan dana. Jangan-jangan kamu hanya menggunakan si tua itu sebagai alasan. Aku memberikan kesempatan yang bagus padamu. Jangan sampai nanti kamu bilang tidak mau lagi. Long, kau menganggapku sebagai apa? Besok aku akan pulang dan membicarakannya lagi dengan ayah tua itu. Kiang Er, bukan aku tidak percaya padamu.
Tapi ayah tuamu sudah begitu tua. Banyak hal dia sudah tidak bisa menilai dengan baik. Lagi pula keluargamu tidak punya penerus laki-laki. Industri keluarga Wang seharusnya sudah jatuh ke tanganmu. Bukankah begitu? Longge maksudmu? Hak keluarga Wang seharusnya sudah menjadi milikmu kan? Longge benar. Tapi kakek sekarang tidak mau turun tahta. Apa yang harus kita lakukan? Tampaknya kita harus menggunakan cara-cara khusus. Mengertikan. Longge ini tidak baik ya. Kenapa tidak baik? Kau lupa dulu industri keluarga Wang diberikan pada Wang Yang. Sekarang Wang Yang sudah tidak ada. Seharusnya sudah giliranmu kan? Apa kau tidak pernah memikirkan saat ini? Tidak ada racun, tidak ada suami. Longge benar. Besok aku akan pulang untuk bertemu dengan ayah tua itu. Kek sedang membaca ya? Cucumu dengar Kek suka minum teh. Maka kami minta seseorang membawa sedikit teh baru yang berkualitas tinggi. Kek coba rasakan. Oh. Hari ini kau sangat perhatian. Ada apa langsung saja katakan. Aduh Kek, apa yang Kek bicarakan? Cucumu hanya ingin berbakti, apa tidak boleh? Cepat coba rasakan. Enak. Ternyata Kiang Er sudah dewasa. Juga sudah mengerti. Tentu saja Kek. Kiang Er juga bisa keluar sendiri untuk bertanggung jawab. Kek. Aku pikir sekarang aku sudah bisa mengambil alih industri keluarga. Ternyata tidak ada asap tanpa api. Industri keluarga Wang di masa depan bukan milikmu. Kamu masih terlalu muda. Ada banyak hal yang tidak bisa kamu tangani. Wang Yang bisa melakukannya, kenapa aku tidak bisa? Aku lihat kamu ingin memberikan industri keluarga Wang kepada orang luar. Lagi pula umurmu sudah sebesar ini. Kalau suatu hari nanti. Ini kutukan untukku. Segera pergi dari sini. Pikirkan baik-baik apa yang kau katakan hari ini. Kau seperti ini. Bagaimana aku bisa menyerahkan bisnis keluarga Wang ke tanganmu? Baiklah orang tua, aku bertanya dengan niat baik. Kurasa kau sama sekali tidak menganggapku sebagai bagian dari keluarga Wang. Jujur saja. Di dalam teh yang kau minum hari ini, aku sudah menaruh racun. Bajingan. Sudah kukatakan ribuan kali, kau tetap tidak mendengarkan. Kau memaksaku menggunakan cara ini. Aku benar-benar buta. Kau berani meracuniku. Bagaimana? Orang tua itu sudah minum obatnya, kerja bagus. Setelah minum obat ini, orang tua itu akan jatuh pingsan. Dalam sebulan pasti akan meninggal generasi muda keluarga Wang. Sekarang Wang Yang sudah diusir dari rumah. Hanya kau yang akan mewarisi bisnis keluarga Wang. Ya berkat Longge, aku bisa mendapatkan harta dengan lancar. Setelah mewarisi bisnis keluarga, kita harus bekerja sama dengan baik. Longge, apa yang kau katakan? Selama ada permintaan dari Longge, aku pasti akan mengikuti tanpa syarat. Xiao Yan mau kemana buru-buru? Kakekku tiba-tiba sakit parah. Aku akan pergi melihat kakekku. Aku akan menemanimu, siapa tahu aku bisa membantu. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Ayo, aku akan mengantarmu. Xiao Yan, kakekmu sakit apa? Kenapa buru-buru sekali? Aku juga mendapat kabar dari pemegang saham yang dulunya dekat denganku di keluarga Wang. Kabar yang diteruskan. Katanya kakek tidak sadar karena alasan yang tidak diketahui. Sampai sekarang belum sadar. Keluarga Wang yang besar ini, apakah tidak bisa menemukan beberapa dokter? Aku juga bertanya. Tapi mereka bilang sudah mencari banyak dokter terkenal di rumah sakit kota. Semua tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tidak bisa menemukan penyebabnya. Ini tidak mungkin. Dokter di rumah sakit meskipun tidak sehebat dokter suci, tapi seharusnya tidak sampai tidak bisa menemukan penyebabnya. Ini sangat aneh. Ya, aku khawatir. Hal ini mungkin tidak sesederhana itu. Maksudmu ada sesuatu yang disembunyikan? Aku punya firasat buruk tentang ini. Kita harus mempercepat langkah. Jangan khawatir, kita segera sampai. Berhenti, kalian siapa? Tempat ini bukan untuk kalian cepat pergi.
Kamu pasti pendatang baru aku Wang yang anak sulung keluarga Wang. Cepat biarkan kami masuk. Kalau bukan karena kamu cantik sudah kubuang kamu. Sepengetahuanku keluarga, Wang hanya punya satu putri. Yaitu Nona Wang Qiang berani menipuku. Kamu siapa? Hebat sekali Nona Wang Qiang. Kapan dia bisa mengatur keluarga Wang? Nona Wang bukan untuk kalian bahas. Kalian berdua cepat pergi. Aku bilang kita punya urusan penting. Cepat biarkan kami masuk. Kamu siapa lagi? Datang ke sini cari kerja. Aku bilang terakhir kamu biarkan kami masuk sekarang. Atau aku pukul kamu lalu masuk. Kakak maaf. Maaf. Pergi. Tidak mau terima baik terima buruk. Nona Wang Yang Anda kembali. Bukankah ini Wang Yang diusir dari keluarga Wang? Keluarga Wang bukan tempatmu sekarang. Kakek biasanya sehat, kenapa tiba-tiba sakit? Urusan keluarga Wang bukan urusanmu. Urusan keluarga Wang bukan urusanku, tapi ingat, kamu hanya cabang, aku cucu kandung kakek. Urusan kakek harus ku handle. Dengan apa kau handle dengan pacar satpammu? Kamu, Lihat dokter ini profesor dari rumah sakit Longcheng. Tidak ada gejala yang bisa ditemukan, tidak bisa menentukan penyebabnya. Yang pasti, siklus fisiologis orang tua itu terus menurun. Kalau begini terus mungkin tidak akan lama. apa? Xiao Yan, tidak kita harus cari lebih banyak dokter. Mungkin ada harapan. Tidak perlu di Longcheng, aku tidak bisa obati. Orang lain juga tidak bisa. Dokter, apakah penyakit kakekku benar-benar tidak ada obatnya? Jangan panik, Bu. Saya sudah memanggil seorang tabib tua yang saya kenal kemampuannya sangat hebat. Mungkin dia bisa menemukan solusinya. Ini pacar satpam kamu ya, kemampuannya biasa saja. Tapi mulutnya besar sekali. Saya sudah 30 tahun lebih menjadi dokter. Di Longcheng meskipun saya tidak berani bilang yang terbaik. Tapi pasti termasuk yang top kalau saya bilang tidak bisa. Ya memang tidak bisa. Loh, kenapa kamu bahkan tidak bisa menemukan penyebabnya? Dia datang, saya akan menjemput sang tabib. Keluarga Wang memang selalu punya cara saya bilang tidak bisa. Tapi malah percaya sama tabib yang dicari satpam. Di Longcheng kemampuan saya yang paling hebat. Hahaha, top di Longcheng. Kalau begitu apa saya harus menguji kamu? Pak Butler, kenapa kamu tidak usir mereka? Non, saya baru keluar mereka sudah masuk. Kilau Anda datang. Sekarang kemampuan Anda yang terbaik di Longcheng ya. Di hadapan Anda saya cuma tahu sedikit saja. Ternyata satpam kecil ini bisa mengundang Anda. Katanya Anda sudah lama tidak menangani pasien. Kilau, lebih baik kita periksa pasien dulu. Kamu siapa? Saya rasa kamu bukan mau mengobati, tapi berniat jahat pada kakek saya. Tidak tahu diri Kilau ini adalah tabib legendaris. Saya bisa berada di posisi sekarang ini berkat bimbingan Kilau dulu. Berani sekali bicara seperti itu pada Kilau. Wang Qiang, kenapa kamu menghalangi pengobatan kakek? Apakah kamu tidak ingin kakek sembuh? Aneh. Apakah Kilau menemukan sesuatu? Saya mengerti pasien ini tidak sakit. Tapi keracunan. Keracunan. Pasien keracunan racun langka. Dulu waktu muda saya pernah melihat racun ini di barat. Tidak berwarna dan tidak berbau, tapi bisa membuat orang tertidur. Dan cepat kehilangan nyawa. Anehnya bagaimana bisa ada racun seperti ini di Longcheng. Tabib Qi, bagaimana dengan kakek saya? Apakah masih ada harapan? Meskipun sudah menemukan penyebabnya, pasien sudah terlalu lama. Sudah tidak ada obatnya. Xiao Yan, Bagaimana mungkin kakek kenapa bisa keracunan? Jangan-jangan. Kakek-kakek, kamu bangun. Yan kamu sudah kembali. Kakek-kakek, aku sudah kembali. Kakek, kamu tidak boleh pergi, kakek. Aku minta maaf padamu. Kakek. Kakek, sebenarnya apa yang terjadi? Wang Qiang. Kakek. Bagaimana keluarga sudah pergi? Xiao Yan, Dia baik-baik saja, dia hanya terlalu sedih. Semoga baik-baik saja. Dua dokter. Hari ini kakek berobat, aku ucapkan terima kasih dulu. Nanti aku akan mengirim uangnya. Hari ini kakek baru saja meninggal. Aku tidak akan menahan kalian. Pengurus rumah antar dua dokter ini. Baik Nona. Wang Qiang, racun itu kamu yang taruhkan. Kamu ini benar-benar menuduh sembarangan.
Kamu cuma satpam busuk berani bicara sembarangan. Kamu pernah pikirkan akibatnya kalau menyebar rumor? Kamu sanggup menanggungnya. Keluarkan mereka dari sini. Pengurus rumah sebelum kakek terjadi sesuatu. Siapa yang ada di sampingnya? Nona Wang Yang. Sebelum Tuan terjadi sesuatu, hanya dia sendiri di rumah. Maksudmu dia sendiri yang minum racun? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Nona Wang Yang, kamu sudah bukan orang Wang lagi. Maaf, jujur ini urusan keluarga Wang, biar Nona Qian yang urus. Tolong jangan terlalu banyak ikut campur. Selama ini kakek selalu memperlakukanmu seperti keluarga kamu. Pengurus rumah memang lebih tahu situasi. Tidak seperti beberapa orang yang tinggal di rumahku dan mengganggu. Jenazah kakek aku akan suruh orang bawa. Pemakamannya juga akan aku urus. Mengingat kamu juga cucu kakek, urusan ini serahkan padamu juga tidak apa-apa. Kalian binatang, kematian kakek pasti akan diselidiki. Kitian, kita pergi. Ikuti satpam ini, cari tahu alamatnya. Long Wang yang sudah hancur ngapain masih menyelidiki mereka? Jangan-jangan kamu masih punya perasaan padanya. Aduh, satpam ini datang dengan mobil adikku. Aku curiga hilangnya adikku ada hubungannya dengan anak ini. Non, ini adalah dokumen bisnis keluarga Wang, silakan Anda lihat. Long, akhirnya keluarga Wang menjadi milikku. Ya ayo. Kami akan mengajakmu merayakannya. Baik, aku akan merias dulu. Bodoh, selamat Tuan Muda. Kepala keluarga Wang telah meninggal. Keluarga Wang sudah menjadi milik Tuan Muda. Meskipun situasinya sudah pasti, tetap harus berhati-hati di saat-saat kritis. Aku selalu merasa, Wang Yang akan menjadi faktor yang tidak terduga. Wang Yang sudah tidak memiliki hak lagi di keluarga Wang. Sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semoga saja, oh ya. Apa anak keamanan di sampingnya tahu asal-usulnya? Anak itu adalah Nona Wang yang kebetulan bertemu di pos keamanan malam setelah minum obat. Kami belum menyelidiki latar belakangnya. Lalu bagaimana dia bisa mengenal Qi Shenyi dan mengendarai mobil sport adikku? Baik, terus tambahkan orang. Selidiki latar belakang anak ini dengan jelas. Ayo Long, ayo. Apa yang terjadi? Kakek Xiao Yan meninggal. Apa jangan bicara, masuk dulu. Tadi itu Nona, sepertinya Nona. Tidak menyangka Nona bersembunyi di sini. Kita ingat alamat ini. Pulang dan beritahu Tuan Muda, ayo. Masuk. Tuan Muda. Kemarin kalian disuruh mengikuti anak itu, sudah menemukan tempat tinggalnya. Kemarin malam kami mengikutinya pulang. Sudah menemukan rumah mereka dan apa, dan kami menemukan Nona juga di rumah. Apa? Sangin juga ada ya? Saya mengerti, kalian boleh pergi dan ambil hadiah. Halo ayah, saya menemukan Sangin. Bawa dia kembali. Bagaimana dengan kakek? Urusan keluarga saya yang tangani. Baik ayah. Ada yang mengetuk, siapa? Sanglong, apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu datang? Kalian kenal. Anak baik berani menahan kakak kami dari keluarga Sang. Urusan keluarga tidak ada hubungannya dengan saya. Urusan saya juga jangan kalian ikut campur. Ini perintah kepala keluarga, bawa kamu pulang. Lebih baik kamu patuh saja. Kalau tidak, si satpam kecil ini tidak akan tahan dengan kemarahan keluarga Sang. Kamu dan ayahmu bersekongkol demi transaksi bisnis kalian yang tidak jelas. Mengapa kebahagiaanku yang harus dikorbankan? Xiao Yan, tenang saja, ini rumahku. Selama aku tidak setuju, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padamu. Sanglong, kamu pergi sendiri. Atau aku pukul kamu dulu baru pergi. Kamu pikir dengan ikut campur urusan keluarga Wang, kamu sudah jadi orang penting? Aku Sanglong hidup sampai sekarang. Pertama kali ada yang berani bicara seperti ini padaku. Sangin. Kamu yakin mau bersembunyi di belakang si satpam kecil ini? Xiao Yan, aku ingin lihat apa kemampuanmu, Zhang Gongzi. Hari ini kamu punya kemampuan apa? Tidak mau minum arak, baik minum arak, hukuman saja, pukul dia. Bawa Nona pulang ya Tuan Muda. Cepat habisi dia. Jangan mendekat atau aku habisi dia. Sanglong.
Aku peringatkan kamu untuk terakhir kali. Baik itu Wang Yang Zhangyin atau Han Sui. Kamu berani sentuh mereka sedikit saja. Seluruh kota naga tidak akan ada tempat untukmu. Kamu mengerti tidak? Aku tidak berani lagi. Dan urusan keluarga Wang belum selesai. Apa yang kamu lakukan jangan pikir aku tidak tahu. Sekarang kamu tahu harus berbuat apa. Tahu. Semua itu karena Wang Qiang yang menggoda aku. Dia yang memberikan ide itu. Pergi. Xiao Sui, kamu baik-baik saja, baik-baik saja. Xiao Yin, ada apa? Ceritakan situasinya pada kami. Mungkin aku bisa membantu. Ya katakan saja. Kita banyak orang bisa bersama-sama mencari solusi ya. Maaf aku yang membuat kalian kena masalah. Zhang Long pasti tidak akan diam saja. Xiao Yin, apa yang kamu katakan, aku takut apa? Aku pasti akan membantumu. Ya katakan saja. Kita semua akan mencari solusi untukmu. Sebenarnya aku sepupu Zhang Long. Awalnya aku juga termasuk keluarga inti Zhang. Tapi ketika aku masih kecil, orang tuaku sudah meninggal. Sekarang kepala keluarga Zhang adalah ayah Zhang Long. Apa karena mereka tidak baik padamu jadi kamu kabur? Di rumah masih ada kakek. Orang lain juga tidak berani makam-makam denganku. Baru belakangan ini aku tahu. Zhang Long dan ayahnya demi proyek keluarga Qi. Ternyata ingin menjodohkanku dengan putra mahkota keluarga Qi. Aku mencari kakek tapi kakek mengatakan pernikahan ini sudah ditentukan sejak aku masih kecil. Aku tidak bisa menerimanya jadi aku kabur. Bagaimana bisa begini sekarang sudah zamannya apa? Masih ada hal-hal kuno seperti ini. Menurutku keluarga Qi juga bukan orang baik-baik. Aduh. Xiao Sui belum tentu begitu juga. Pemikiran generasi tua memang lebih kolot. Mungkin sulit untuk mengubah pandangan mereka. Kiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yin, tenang saja, tinggal di sini untuk Zhang Long. Aku punya cara sendiri. Zhang Long, banyak orang jangan sampai melakukan hal bodoh. Xiao Yin, tenang saja, serahkan padaku. Sialan satpam sialan itu. Kalian semua sampah bahkan tidak bisa menangkap satu satpam. Longge kenapa marah besar? Satpam sialan di sebelah Wang Yang. Tidak disangka Zhang Yin juga ada di sisinya. Longge langsung bawa orang. Pukul dia sampai babak belur, kenapa harus marah besar? Satpam sialan itu. Entah dari mana dia belajar ilmu bela diri. Hanya segelintir orang tak berguna ini. Bahkan tidak bisa bertahan 3 ronde di bawah tangannya. Sehebat apapun dia tetap manusia biasa. Apakah dia bisa melawan Longge? Satpam sialan ini, entah dapat keberuntungan apa. Ternyata 2 wanita cantik mengelilinginya. Apa ada 3 wanita cantik siapa? Hei, kau selidiki asal-usul wanita cantik yang tadi. Selidiki dengan baik untukku, jangan mengecewakanku lagi ya, pergi saja. Kau mengingatkanku aku punya ide. Tapi aku masih butuh bantuanmu. Longge, apa ide bagus yang kau punya? Wang yang sedang sibuk mengurus pemakaman kakeknya. Aku akan membawa orang untuk mencarinya satpam sialan itu. Pasti dia akan membawanya. Nanti kau culik wanita itu untukku. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Saudara Long bisa melakukan ini. Yakinlah, dengarkan aku. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Ayo pergi. Ada apa? Wang Yang mengirim pesan. Mengatakan bahwa orang-orang Zhang Long memiliki masalah di masa lalu. Aku melihat kalian tinggal di rumah. Ingatlah untuk mengunci pintu. Kau mau aku ikut denganmu? Yakinlah bahwa barang-barang ini belum tiba. Ya, aku akan pergi bekerja. Kau harus tetap aman di rumah. Yakinlah kalian berdua, aku sudah dewasa, apa yang bisa aku lakukan? Hati-hati, aku pergi dulu. Bisa kau biarkan pacarku menungguku? Dan pacar kau memperlakukan kami. Bisa membuatmu takut. Jangan tinta tangan dan kaki Anda bersih. Katakan pacarku. Jika dia tahu kamu tidak bisa pergi. Jangan khawatir. Saudara Long, kau datang. Kiang kering dengan baik. Saudara Long, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hotel ini adalah milik saya Zhang. Aku akan mengirim pesan. Biarkan penjaga keamanan itu berlutut di depanku. Saudara Long harus menghindari mimpi panjang sesegera mungkin. Aku tahu benar. Bagaimana dengan integrasi pendanaan proyek itu? Pemegang saham keluarga Wang. Alasan apa yang saya katakan terlalu berisiko?
Tapi hampir. Aku akan mengurus aset terakhir. Pada dasarnya ada hasil. Bagus. Kiang menunggu proyek ini selesai. Keluarga kita akan menghasilkan banyak uang. Pada saat itu biarkan ayahku pergi ke rumah kalian. Saudaraku, aku harus melakukannya. Cepat pergi. Ada begitu banyak penjaga keamanan yang bau ini. Ada begitu banyak wanita cantik di sekitarnya. Wang Yang aku tidak pernah mencicipinya. Kalau begitu ambil bunga dari pramugari ini. Sosok ini. Aku panik. Saat nasi mentah dimasak. Maafkan aku, cewek ini tidak berani. Di mana kunci mobilku? Apa aku meninggalkannya di kamar? Siapa? Longge, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu kembali? Apa yang kamu lakukan? Kiang kamu salah paham. Aku hanya ingin mandi, cuacanya terlalu panas. Jangan salah paham. Tidakkah kamu bisa ke kamar lain, di sini ada orang lain? Kiang jangan berpikir macam-macam, dia masih pingsan. Apa yang bisa kulakukan padanya? Aku tulus padamu. Kamu masih tidak percaya padaku. Jangan seperti ini lagi. Aku bersumpah. Baiklah, aku percaya padamu sekali lagi. Sangat menjengkelkan orang-orang ini. Non, kenapa? Longge, ada masalah besar proyek yang kita investasikan. Manajernya kabur dengan semua harta. Aku tahu, tidak perlu khawatir, aku segera ke sana. Longge, cepat datang, aku menunggumu di rumah. Tidak perlu khawatir, aku segera sampai. Sial-sial, bagaimana ini? Non, tidak perlu khawatir, semuanya sudah ada takdirnya. Kamu tahu apa? Aku kali ini menginvestasikan semua harta keluarga Wang. Kamu tahu tidak? Karena itu Non tidak perlu khawatir. Pergi. Sangat pemarah. Longge, kamu akhirnya datang. Longge, kamu sudah tahu semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Non, kamu belum mengerti. Hari ini kenapa kamu sangat menjengkelkan? Aku bilang pergi, kamu tidak dengar. Dia bukan orang keluarga Wang. Tentu tidak perlu mendengarmu. Longge, apa maksudmu? Beruntung kecerdasan Non. Kalau tidak, keluarga Wang tidak akan mudah didapat. Manajer yang kabur dengan uang. Sebenarnya tidak kabur. Apa Longge, kamu menemukannya di mana dia? Yang master mengambil uangmu masih perlu kabur. Hahaha. Kamu? Apakah kamu mengatakan harta keluarga Wang sekarang ada di tanganmu? Benar-benar bodoh. Bukan hanya harta keluarga Wang. Bahkan manajermu sekarang milikku. Tidak mungkin, proyek ini ada investasiku. Seharusnya ada bagianku. Kamu lihat sendiri di mana ada namamu di sini. Long, pasti kamu bercandakan? Jalang sialan. Jangan-jangan kamu pikir aku benar-benar menyukaimu? Apa katamu? Dengan kecantikanmu ini? Wang Yang jauh lebih baik darimu. Kalau bukan karena Wang Yang keras kepala, apakah kamu akan mendapat giliran? Tuan muda, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Kalau bukan karena Nona Qiang, kita mungkin masih perlu usaha ekstra untuk menguasai keluarga Wang. Kamu sudah menikmati ini cukup lama, seharusnya puas kan? Kamu masih ada sedikit kecantikan. Hidup di luar seharusnya bukan masalah. Kalau tidak bisa, kamu bisa cari satpam kecil. Aku akan membunuhmu. Sebenarnya kemarin aku memang ingin tidur dengan pramugari itu. Kamu tahu? Dia jauh lebih cantik darimu. Kalau bukan karena kamu mengganggu kesenanganku kemarin. Tapi aku rasa hari ini seharusnya tidak ada yang menggangguku. Qitian Xiaosui, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Aku sudah menghubungi maskapai. Mereka bilang dia sama sekali tidak masuk kerja hari ini. Aku merasa ini pasti ada hubungannya denganku. Bagaimana kalau aku pulang untuk mencari tahu? Jangan buru-buru, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Sang Long.
Kalau kamu pulang bukankah itu seperti masuk perangkap? Kamu datang untuk apa? Pergi dari sini, kamu tidak disukai di sini. Jangan buru-buru, biarkan dia masuk lihat apa yang ingin dia katakan. Ada apa kamu bangun dulu? Sepupu. Aku yang salah padamu. Keluarga Wang hancur. Apa katamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Zhanglong binatang itu. Dia ternyata menipu perasaanku. Semuanya hanya untuk harta keluarga Wang keturunan Zhanglong. Tidak ada yang baik. Usaha keras kakek. Semua hancur di tanganmu. Dia membantu saya mengelola keluarga Wang. Saya menganggapnya seperti keluarga sendiri. Tidak disangka dia melarikan semua harta keluarga Wang. Wang Qiang. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kematian kepala keluarga Wang? Cepat katakan. Semua ini perintah Zhanglong, dia yang memberikan obat itu padaku. Dia bilang obat itu hanya akan membuat kakek pingsan, tapi tidak mematikan. Jadi kamu memberi kakek obat itu. Tidak punya hati nurani sama sekali. Kakek selalu baik padamu. Maaf, aku salah. Kamu. Keluarga Wang sudah hancur dan kesalahanmu ini. Tidak ada yang akan memaafkanmu dan Zhanglong itu. Dia berani menindasku Qitian. Kurasa dia ingin mencoba kekuatanku. Nanti saat dia berlutut memohon padaku, dia akan tahu rasanya menyesal. Aku datang bukan untuk meminta maaf. Aku tahu kesalahanku sudah tak terampuni. Aku hanya ingin berusaha memperbaiki. Aku datang untuk memberitahu kalian keberadaan Han Sui. Apa? Cepat katakan di mana Han Sui. Di suite presiden lantai atas hotel keluarga Zhang. Kamu tahu apalagi cepat katakan atau aku tidak akan memaafkanmu. Cepat. Kalian harus segera pergi. Zhanglong sudah berniat jahat pada gadis itu. Kalau terlambat mungkin. Apa bajingan Zhanglong itu? Aku pasti tidak akan memaafkannya. Aku pergi sendiri saja, mereka tidak bisa menyakitiku. Kalian jangan ikut. Aku takut tidak bisa melindungi kalian semua. Tunggu aku di rumah. Kamu juga tidak sabar ya? Siapa yang melakukan ini? Sama sekali tidak tahu menghargai wanita. Tolong. Seluruh hotel ini milikku. Kamu berteriak sekeras apapun tidak akan ada yang datang. Kamu mau apa, lepaskan aku? Kamu mau apa? Tentu saja. Merekam momen indah kita. Aku mohon lepaskan aku, apa saja bisa kuberikan. Aku mohon lepaskan aku. Apa yang kau punya itulah yang kukurangi. Hanya tubuhmulah yang tersisa. Mimpi kau meski aku mati. Meski aku mati, aku takkan biarkan kau menang. Manis. Tenang saja. Setelah minum obat ini, kau akan lebih panik dariku. Manis, kakak mandi dulu. Setelah selesai mandi, jangan terlalu aktif ya. Manis. Tidak sabarkan. Kaki. Jijik. Silakan marah sepuasmu hari ini. Tapi malam ini kau takkan bisa kabur. Siapa? Zhanglong, tolong. Kau pasti mati hari ini. Pukul aku, bunuh aku, dia juga akan mati. Apa maksudmu, kau kasih dia obat apa? Bawa dia ke dokter sekarang.
Mungkin masih ada harapan. Zanglong, perhitungan kita akan kuselesaikan lain kali. Mudah sekali ditipu. Xiao Sui kenapa? Zanglong kasih dia obat. Bajingan itu memang bukan manusia. Saat aku tiba, Zanglong sedang bersiap untuk melakukan sesuatu pada Xiao Sui. Aku tak sempat menghajar Zanglong, langsung kubawa Xiao Sui pulang. Di perjalanan aku sudah memberitahu Pak Qi. Pak Qi belum datang. Pak Qi sudah datang. Pak Qi, akhirnya kau datang, cepat lihat. Pak Qi, bagaimana? Bisakah racunnya diobati? Keadaannya seperti ini, aku tak bisa berbuat apa-apa. Apa? Tapi, Tapi apa Pak Qi, jangan bikin aku takut. yang bisa menyelamatkannya bukan aku tapi kau. Pak Qi, jangan bercanda, aku tidak bisa mengobati. Jangan bertele-tele dong. Dia diberi obat perangsang yang kuat. Jika tidak segera ditangani, bisa berbahaya bagi nyawanya. Pokoknya menyelamatkan nyawanya itu gampang. Cuma perlu berhubungan intim sama dia. Apa? Tuan muda, saya nggak ganggu kalian lagi. Saya duluan ya. Kilau. Kamu jangan berisik. Saya juga keluar dulu. Xiao Sui udah nggak apa-apa. Abang Qi, cepetan masuk. Kain, kamu haus banget ya? Udah minum 1 teko air. Agak haus sih. Dasar si menjengkelkan, nggak tahu diri aja berisik gitu. Udah waktunya bangun. Kitian, ini masalah kamu mau gimana? Sebenarnya sih, saya nggak suka intrik-intrik bisnis. Apa? Kamu ngomong apa sih? Udahlah. Zanglong udah berani ganggu saya. Sekarang nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Saya ini anaknya keluarga Qi. Kitian, kamu nggak apa-apa kan? Kita semua tahu kamu anaknya keluarga Qi. Tapi kamu bukan anaknya keluarga Qi yang raja bisnis lonceng. Ngapain sembunyi-sembunyi? Betul, saya ini anaknya keluarga Qi. Kitian, kamu nggak demam ya? Anaknya keluarga Qi ngapain jadi satpam di sini? Kalau kamu beneran anaknya keluarga Qi, saya nggak kabur nikah. Saya baru aja pensiun dari pasukan khusus. Karena nggak suka intrik-intrik bisnis. Jadi satpam aja biar santai. Nggak cuma rumah ini, gedung ini semuanya punya saya. Zanglong sekarang nggak kenal teman, udah berani ganggu saya. Setiap perbuatan dia akan saya balas. Jadi kamu punya rencana apa selanjutnya? Sekarang keluarga Zhang udah mencaplok semua usaha keluarga Wang. Kekuatannya udah bisa saingan sama keluarga Qi. Jadi rencana pertama saya bantu kamu ambil kembali usaha keluarga Wang. Zanglong pakai taktik kotor buat ngalahin Wang Qiang. Manfaatin kebodohan Wang Qiang. Saya mau mulai dari situ juga, gimana menurut kalian? Tapi kita sama sekali tidak bisa mendekati Xianglong. Bagaimana kita bisa mendapatkan buktinya? Rencana ini harus dijalankan olehmu dan Wang Qiang. Apakah kamu ingat Wang Qiang pernah bilang, kelemahan terbesar Zanglong adalah dia suka wanita. Dia selalu ingin mendapatkanmu. Jadi kita bisa memanfaatkan hal ini. Hanya saja aku tidak tahu apakah kamu setuju. Pengorbanan ini bukanlah apa-apa. Maka kita akan menjalankan rencana pura-pura terluka. Tapi rencana ini perlu memanggil Wang Qiang dulu. Kita perlu tahu pergerakan Zanglong dari mulut Wang Qiang. Bagaimana? Yan sebenarnya. Aku melakukan semua itu karena terpaksa. Aku tidak percaya kamu. Pria tidak ada yang baik. Yuan sebenarnya hatiku selalu untukmu. Aku melakukan semua itu karena dipaksa ayahku. Dia minai ruu menjelangkan Rongkana dan menjondelakan Wang Qiang. Tidak disangka Wang Qiang serakah sekali sampai menginvestasikan semua uangnya. Semua dana sudah dikeluarkan. Aku juga tidak bisa apa-apa.
Lagi pula keluarga Wang sudah hancur di tanganmu. Sekarang kamu bilang ini apa gunanya? Yaner, aku bersumpah hatiku hanya untukmu. Asalkan kamu mau kembali padaku. Di masa depan kamu akan menjadi nyonya keluarga Sang. Apakah kamu serius? Tapi aku sudah terlalu sering ditipu. Bahkan satpam yang kelihatannya jujur itu juga menipu perasaanku. Sudah kenal aku begitu lama. Masihkah kamu bisa mengenaliku? Ada satu hal yang masih belum aku mengerti. Tanyakan padaku pasti akan kujawab dengan jujur. Aku ingin minum yang lain, tolong ambilkan untukku. Wang Qiang bilang padaku kamu yang menipunya untuk berinvestasi, lalu mengambil semua uangnya, benar kan? Tidak ada hal seperti itu. Kali ini hanya investasi yang gagal saja. Kurasa kamu hanya menginginkan tubuhku dengan kata-kata manismu. Perkataanmu sama sekali tidak bisa dipercaya. Yaner, jangan pergi. Aku akan bicara jujur. Benar aset keluarga Wang. Sebenarnya aku yang mengambil diam-diam. Yaner, aku berkata jujur. Apakah ini belum menunjukkan ketulusanku? Kali ini, memang aku yang menyusun skema agar Wang Qiang menanamkan uang. Lalu aku menggunakan cara ilegal untuk mentransfer semua aset. Sepertinya akhirnya kamu mau jujur. Benar sekali, Yaner. Asalkan kamu tidak marah padaku. Nanti kalau kamu menikah denganku, semua aset keluarga akan kamu yang mengatur. Untuk rujuk juga bisa saja. Tapi kamu harus setuju dengan satu syaratku. Sirah APA. Aku ingin kamu memindahkan bisnis keluarga Wang kembali ke namaku. Yaner ini. Tenang saja, aku tidak akan menipumu. Lagi pula aku juga bagian dari keluarga Wang. Bukankah kamu selalu ingin melakukan itu denganku? Nah, setelah kamu melakukannya denganku, baru kamu transfer bisnisnya padaku. Sekarang kamu pasti percayakan. Bagaimana aku tidak percaya pada kata-kata Yaner? Kalau begitu malam ini. Kenapa buru-buru begitu? Urusan seperti ini aku juga perlu persiapan. Besok malam aku akan menemuimu lagi. Oke, tentu saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Besok malam kita bertemu. Tuan muda, apakah Anda benar-benar akan mengembalikan bisnis itu kepada Wang Yang? Anda pikir aku bodoh ya Wang Yang, hanya mencari cara ini demi keluarga Wang. Tuan muda, kalau Anda sudah tahu kenapa tidak menghentikannya. Aku bilang akan memberikannya padanya, wanita yang datang sendiri, tidak dimakan. Tidak dimakan ya rugi. Benar aset keluarga Wang, memang aku yang mencaplok, benar. Sekarang lihat bagaimana dia berkelit. Besok malam Zhang Long mengundangku ke hotelnya. Tidak apa-apa, nanti aku akan membawa pengacara untuk menemani Anda. Nanti kita lihat apa lagi yang bisa dia katakan. Yaner. Zhang Long. Kalian. Zhang Long, perkenalkan. Ini adalah pengacara Jiang dari firma hukum Qilong Cheng Group. Apa maksud kalian ini? Anda secara ilegal menguasai harta besar keluarga Wang. Tentu saja aku datang untuk mengambil kembali bisnis keluarga Wang. Jangan asal tuduh, ini wilayahku. Hati-hati, aku bisa membuat kalian tidak bisa keluar. Tuan Zhang, harap perhatikan kata-kata Anda, saya merekam semuanya. Perkataan Anda seperti ini bisa dilaporkan sebagai ancaman apa? Zhang Long, hari ini aku bawa pengacara. Aku cuma mau kasih tahu kamu harus gimana. Dan soal harta keluarga Wang, aku harap kamu kembalikan semuanya. Harta keluarga Wang apa? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Emang nggak bakal sadar kalau nggak lihat peti mati ya? Aset keluarga Wang. Memang aku yang sembunyi-sembunyi ambil. Dasar perempuan brengsek. Turunin tangan kamu. Aku bawa pengacara Jiang hari ini cuma mau kasih tahu kamu. Masuk penjara atau bayar, kamu pilih sendiri. Tuan Zhang, silahkan lihat. Kalau nggak ada pertanyaan bisa tanda tangan di sini. Udah tanda tangan. Aku tanda tangan.
Halo ayah dasar nggak berguna. Harta keluarga Wang belum panas di tangan udah dikembalikan. Sebaiknya kamu pulang dulu, Sangin juga mau pulang. Sangin, aku curiga Sangin mungkin tahu sesuatu. Besok kamu pulang hati-hati ya. Kok bisa punya anak sebodoh kamu? Lihat Zhang Long kayak gitu aku seneng banget. Xiao Yan, mulai hari ini kamu jadi kepala keluarga Wang. Aku penasaran kita udah punya bukti. Kenapa nggak langsung masukin dia ke penjara? Dalam hal ini di belakang Zhang Long masih ada ayahnya. Aku bakal perlahan-lahan hitung semuanya sama dia. Kitian, terima kasih kamu udah selamatkan aku lagi. Antara kita nggak perlu bilang terima kasih. Kakek, aku kangen banget sama kamu. Pulang aja, pulang aja. Ada apa sih anak sampai ngalamin hal kayak gini? Cerita sama kakek-kakek bakal bantu kamu. Kakek, dulu waktu orang tua aku diracun. Kamu emang nggak tahu ya? Ayah kamu dan Sang Hu itu saudara kandung. Dia nggak bakal ngelakuin hal kayak gitu. Kalau soal keluarga Wang kamu pasti tahu kan? Zhang Long berani ngelakuin hal yang keterlaluan kayak gitu. Kamu masih mau ngebiarin dia? Baik juga kamu Sangin. Hal ini udah lama berlalu. Kamu masih aja nggak bisa move on. Emang kamu pikir ayahku gampang ditindas ya? Xiao Yin, pulang aja Zhang Long. Soal keluarga Wang itu beneran. Kakek aku serakah banget. Aku nggak bakal ngulangin lagi kakek. Sifat asli sulit diubah. Sudahlah, jangan bicara lagi. Saya sudah mengerti masalah ini. Zhang Long, kuasa atas industri keluarga di wilayah Jiangbei. Serahkan kepada kakek Sangin. Jiangbei adalah wilayah terkaya keluarga Sang. Kakek saya cucu Anda. Anda sudah mengecewakan saya. Anda masih melanggar keinginan saya. Saya sudah memutuskan hal ini. Apalagi jika Xiao Yin tidak mau. Perjodohan ini dibatalkan saja. Tidak membatalkan juga tidak apa-apa. Ayah, dulu kakak begitu hebat. Anda memberikan segalanya padanya. Tapi kapan Anda melihat usaha saya? Saya berusaha keras. Tapi yang saya dapat hanyalah kekecewaan. Anda tidak bisa, saya tidak bisa. Kenapa saya tidak bisa? Tidak membenar mereka berdua. Bisakah saya mencapai posisi saya sekarang? Brengsek, brengsek. Kalian pikir saya tidak tahu? Sebenarnya saya selalu tahu. Hanya saja kakek tidak mau percaya. Benar, tahu lagi kenapa? Keluarganya Zhang tetap wilayah saya. Tidak hanya keluarga Zhang, saya ingin membuat seluruh Longcheng menjadi wilayah saya. Benar. Dulu, saya yang memberikan sup ginseng itu kepada orang tua Anda, agar dia merebut kejayaan keluarga Zhang. Kalian ini layak mendapatkannya. Long Er, bagaimana bisa begitu pada kakek? Terlalu keterlaluan. Jangan berpura-pura di sini. Bagaimana kakek Wang yang kepala keluarga Wang meninggal? Kalian tidak tahu ya? Jangan menuduh sembarangan, kalian diam saja. Xiao Yin lanjutkan. Kakek keluarga Wang meninggal beberapa waktu lalu. Penyebabnya adalah keracunan aneh. Racun aneh. Benar, kesimpulan dari Dr. Qi. Adalah racun aneh yang tidak berwarna dan tidak berbau. Bisa membuat orang cepat tertidur dan menghilangkan nyawa. Sekarang ini ilmu kedokteran sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Terjebak dalam tidur panjang. Dan tidak bisa menemukan masalah apapun. Benar, gejala keracunan ini persis seperti yang dialami orang tuaku dulu. Hidup sebagai anak perempuan kaya yang tanpa beban di rumah. Apa dia tidak baik? Harus selalu melawanku. Kalau kamu sudah tahu caraku, Masih berani berkeliaran. Kurasa kamu juga ingin bertemu orang tuamu. Dia kan saudara kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Ini semua karena paksaan kalian. Aku akan membunuh kalian berdua binatang. Tangan kalian penuh dengan nyawa hidup. Kalian jangan buang-buang tenaga. Sekarang kalian tahu pun mau bagaimana. Siapa yang percaya kalian punya bukti? Ayah, mulai hari ini, di keluarga Zhang hanya ada satu kepala keluarga, yaitu aku. Zhang Yin segera menikah dengan keluarga Qi. Ayah bisa menghabiskan masa tua di rumah ini.
Kamu ingin mengurungku, ayah. Kamu harus lihat situasinya. Dengarkan, aku mungkin bisa hidup lebih lama. Jangan buat masalah untukku. Kakek, Pergi. Wajah yang cantik sayangnya akan jatuh ke tangan si bodoh dari keluarga Ki. Tenang saja. Segera akan menjadi milik kita. apa yang kalian lakukan akan mendapat hukuman. Hukuman. Siapa yang akan menghukumku? Tuhan atau Buddha? Hari ini, aku akan menyerahkanmu ke keluarga Ki. Pagi ini adikku Sangin. Aku membawanya, silakan masuk. Ini pasti Tuan Ki. Aku membawa Sangin untukmu. Kamu. Benar aku. Aku tanya kamu tahu dosamu. Aset keluarga Wang sudah aku kembalikan semua. Bukan itu yang kumaksud tapi dia. Xiao Yin. Belakangan ini di keluarga Zhang tidak ada masalah kan? Tuan Zhang. Kau ini Beijingnya. Aku harus bilang kau pintar atau bodoh. Kau merekam semua yang kau katakan kemarin. Diam kau. Tuan Ki sebelumnya, aku telah menghina Anda. Anda yang mulia jangan merah pada orang Castle seperti saya, maafkan saya kali ini. Aku semua ini. Semua ayahku yang melakukan ini. Xiao Yan lihat itu. Orang seperti ini di saat seperti ini. Bahkan ayah kandungnya sendiri dijual. Tuan Ki, aku mengatakan yang sebenarnya. Maafkan saya kali ini. Maafkan saya, Tuan Ki. Tenang. Aku pasti akan menyerahkannya ke polisi. Kalian semua tidak akan bisa lari. Xiao Yin, ayo pergi. Selesai. Xiao Yin, untung ada kamu. Kakek. Maafkan orang tuamu. Kakek, jangan menyalahkan diri sendiri. Semua ini kesalahan ayah dan anak Zhanglong. Kakek, bagaimana aku bisa membesarkan binatang seperti ini? Kakek, semuanya sudah berlalu. Sekarang aku masih baik-baik saja menemani kakek. Xiao Yin, sekarang keluarga Zhang akan aku urus. Kamu mau melakukan apapun nanti. Kakek akan selalu mendukungmu. Kalau kamu tidak suka mengelola perusahaan, carilah menantu yang mau mewarisi bisnis keluarga. Soal perjanjian pernikahan itu, kalau kamu tidak suka, aku bisa bicara dengan orang tua Ki. Tidak apa-apa. Kakek, soal perjanjian pernikahan tidak usah buru-buru. Sementara ditunda dulu. Kali ini kita akan menangkap seluruh keturunan Zhanglong. Haruskah kita bersulang? Ayo bersulang-bersulang. Kitian kali ini benar-benar berkat kamu. Tidak menyangka kamu bisa menyembunyikan ini. Benar kali ini kalau bukan Kitian. Kalau bukan Kitian, Oya dan anak Jonglong pasti akan. Walaupun kita belum lama kenal tapi di hatiku. Aku menganggap kalian semua sebagai sahabat terbaikku. Antara kita nggak perlu terlalu formal, ayo. Bersulang. Aku juga seneng banget. Bisa kenal sama Kak Ki sama dua kakak ini. Sejak kenal kalian, aku baru ngerasa kalau hidup bisa senyaman ini. Aku minum buat kalian. Kalian ada rencana apa selanjutnya? Aku ya tetap jadi pramugari. Aku suka banget sama pekerjaan ini. Aku juga tetap jadi satpam. Aku suka sama pekerjaan ini. Urusan keluarga Ki nggak mau urus. Ya bisa bahagia sehari ya sehari aja lah. Kalau Zhangin gimana? Aku juga nggak tahu, keluarga aku nggak ada anak laki-laki. Mungkin aku harus nanggung keluarga. Kakek bilang aku harus cari menantu. Buat bantu nanggung beban ini. Jadi pemimpin keluarga itu susah banget. Kalau ada masalah cari aku aja. Ayo. Kita nikmatin aja momen ini. Ayo bersulang, jangan mikir banyak-banyak. Kitian lihat kemampuan minummu.
Ya biasa aja sih. Siapa bilang aku nggak bisa minum? Ayo, ayo kita lanjut minum. Abis. Sudahlah mereka berdua udah mabuk. Kita bawa mereka ke kamar aja. Ayo kita bawa Zhang Yin dulu. Ayo. Kitian kamu aja gitu mau bantu orang. Aku malah harus jagain kamu. Siapa bilang aku nggak apa-apa? Bodoh banget, ada yang suka sama kamu nggak tahu. Xiao Sui kok bangun pagi banget? Kaki ini udah malam masih pagi apa? Ah, aku udah tidur lama ya. Ya tadi pagi Kak yang sama Kak Yin ngomongin kemampuan minummu. Tadi, Mereka berdua tuh. Aku cuma kecapean aja tidur agak lama. Mereka berdua mana? Kak Yin ada urusan keluarga Kak yang ada urusan kantor. Mereka pagi udah pergi. Oh gitu ya. Xiao Sui aku bantu ya. Nggak apa-apa Kak Ki. Aku di rumah nggak ngeluarin uang ngeluarin tenaga aja nggak boleh ya. Xiao Sui nanti ya. Kamu anggap aja ini rumah sendiri. Abang Ki, aku tahu kamu pasti akan kembali ke keluarga dan warisi bisnis keluarga. Kakak Yang dan Kakak In juga aku ngerti. Aku tahu aku dan kalian bukan dari dunia yang sama. Tapi aku sangat menghargai momen ini. Kenal kalian aku sangat senang. Xiao Sui kamu tenang aja. Nanti aku akan merawat kamu dengan baik. Lagian kita kan teman seumur hidup. Ini gak ada hubungannya dengan keluarga, kamu setuju kan? Kalau sama dua kakak itu teman aku gimana? Nggak apa-apa Abang Ki. Aku mau beres-beres dulu. Xiao Sui. Kakek, kamu buru-buru suruh aku pulang ada apa ya? Nggak ada yang mendesak. Cuma kangen sama cucu perempuanku aja nggak boleh ya? Tentu saja boleh. Kemarin minum alkohol dan lumayan banyak ya. Kemarin kan senang jadi minum beberapa gelas sama teman. Teman. Kurasa mungkin pacarmu ya. Kakek sudah tahu ya? Nggak nyangka kamu sudah diam-diam tinggal di rumahnya. Ah memang anak perempuan besar nggak bisa ditahan. Kakek ngomong apa sih? Ini nggak nyambung sama sekali. Kita cuma teman biasa yang tinggal bersama. Teman biasa. Kamu bilang kamu suka nggak sama dia. Ya lumayanlah. Tapi kita cuma teman biasa. Gadis perawan sudah tinggal sama dia. Kalau sampai orang lain tahu, dia nggak mau menikahimu. Ini kan memalukan keluarga kita. Dia harus menikahimu. Kakek, ini biar kami yang urus dulu. Sekarang kan zaman pacaran bebas. Ya udah biar kalian anak muda yang ngobrol dulu. Pas hubungannya sudah cukup pasti. Aku baru ke rumahnya ngobrol sama bapaknya. Ya, Hari ini Wang Yang kok nggak pulang? kakak bilang dia lagi sibuk mungkin pulangnya agak telat. Xiao Yin kamu kenapa hari ini? Kenapa kamu tenang sekali biasanya tidak seperti ini? Cepat makan saja ngomong banyak. Kenapa wajahmu merah? Kak In baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja aku sudah kenyang. Aku akan kembali ke kamar dulu. Dia kenapa hari ini Xiao Sui? Apakah kamu tahu apa yang terjadi padanya? Mungkin. Sudahlah tidak usah memikirkannya kita makan saja. Kitian kamu benar-benar bodoh tanya-tanya terus. Tian tidak tahu apa-apa. Aku malu apa? Apa yang aku pikirkan langsung bilang saja padanya.
peduli apa yang dia pikirkan. Tapi, kalau dia menolak, apakah kita masih bisa berteman? Sangat menjengkelkan. Xiao Sui, ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan di rumah. Kenapa malah datang ke sini? Xiao Sui, kalau ada sesuatu berani saja mengatakannya. Apakah kamu masih menganggapku sebagai orang luar? Bukan begitu, Kak Yang. Apakah kamu tahu tentang pernikahan Kak Yin dan Kak Qi? Tentu saja tahu. Zhang Yin lari dari rumah. Bukan karena pernikahan keluarga Qi. Lagi pula keluarga Qi hanya punya Qi Tian satu-satunya anak laki-laki. Ada apa, Xiao Sui? Tidak ada. Xiao Sui, apakah kamu suka Qi Tian? Tidak. Sudahlah, semuanya sudah terlihat. Kalau suka berani saja mengejarnya. Tidak bisa, Kak Yang. Kak Qi dan Kak Yin sudah ada perjanjian pernikahan. Xiao Sui, ini zaman apa lagi? Pernikahan itu bebas. Tapi menurutku kamu harus tahu dulu. Siapa yang sebenarnya disukai Qi Tian? Aku mengerti, Kak Yang. Aku bisa lihat Kak Yin juga suka Kak Qi. Dan kedua keluarga mereka sepadan. Kak Yin sangat hebat. Xiao Sui, semua ini bukan masalah. Menurutku yang utama, kamu harus lihat apakah Qi Tian suka padamu. Masih suka Zhang Yin. Terima kasih, Kak Yang. Kak Yang, kamu gimana? Sudah, sekarang kamu malah bisa bercanda. Xiao Sui, mereka berdua mana? Kak Yan mungkin tidak tinggal di rumah hari ini. Kak Yin juga tidak tinggal di rumah. Oh begitu. Mas Qi bisa temani aku minum sebentar. Kenapa Xiao Sui mau minum? Gak ada apa-apa, cuma pengen minum aja. Xiao Sui, kamu juga jadi peminum kecil. Santai. Ayo. Mas Qi, gimana kalau kita nonton film? Sambil nonton sambil makan. Mas Qi, kamu punya orang yang kamu suka. Kenapa tanya-tanya gitu? Apakah kamu punya orang yang kamu suka? Siapa itu kamu harus bilang. Aku harus bantu kamu menilainya. Mas Qi, sejak pertama kali kita kenal, aku sudah suka sama kamu. Mas Qi, apakah kamu pernah tidak? Pernahkah ada saatnya kamu suka sama aku? Aku tahu Mas Qi, kamu tidak perlu bilang lagi. Sudah Mas Qi, kamu tidak perlu bilang. Aku tahu. Xiao Sui, aku pernah suka sama kamu. Hanya saja awalnya aku menganggap kalian bertiga sebagai adik-adik terbaikku hanya saja. Setelah kita berhubungan, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut menyakiti kamu, aku tidak berani menatap kamu. Aku takut hubungan kita akan berubah. Jadi aku memaksa diri untuk memperlakukan kalian bertiga sama rata. Sama rata. Aku tahu aku pernah suka sama kamu. Aku hanya tidak tahu bagaimana harus mengatasi perasaan kita ini. Aku takut kita berdua akan ada jarak. Sudah Mas Qi. Kamu tidak perlu bilang aku sudah tahu. Mas Qi, hari ini biarkan aku Xiao Sui bebas sebentar. Xiao Sui, Kakak Qi, jangan bilang apa-apa lagi. Cium aku. Xiao Sui. Xiao Yin, Hei Qi Tian, bangun. ada lihat Xiao Sui. Xiao Sui, kenapa ya? Kakak Qi, Kakak Yin.
Buat aku kenal kalian mengubah hidupku. Aku sangat senang bisa punya teman-teman seperti kalian. Tinggalkan pesan ini untuk bilang jangan khawatirkan aku. Jangan cari aku, jangan hubungi aku. Aku mau pergi ke tempat yang tidak ada yang kenal aku. Santai dan nikmati hidup. Mungkin beberapa hari aku kembali. Atau beberapa minggu, beberapa bulan. Pokoknya aku akan jaga diri cinta kalian. Kitian, kamu tahu apa yang terjadi dengan Xiao Sui? Sudah coba telepon tapi tidak bisa. Halo, Kitian, kamu dan Xiao Yin dirumahkan. kita bersama urusan Xiao Sui. Urusan Xiao Sui aku tahu. Dia tinggalkan pesan sebelum pergi. Tapi takut kita khawatir dia khusus hubungi aku. Kalian berdua jangan khawatir. Meskipun aku juga tidak tahu dia pergi kemana. Tapi dia terlihat sangat senang. Seharusnya tidak ada masalah. Lagi pula dia bukan tidak akan kembali. Mungkin hanya ingin bersantai saja. Xiao Sui baik-baik saja kan? Sudah ada masalah atau tidak aku bisa lihat. Kalian jangan pusing, aku ada urusan dah. Ternyata dia sengaja tidak mau kita tahu di mana dia. Ini, Orang yang sudah bilang begitu, Xiao Sui seharusnya baik-baik saja. Mungkin hanya ingin pergi jalan-jalan beberapa hari. Bodoh, kamu mikir apa? tidak mikir apa-apa. Kamu kenapa? Kamu punya pendapat tentang hal itu? Hal apa? Aduh, hal itu. Masalah pertunangan. Pertunangan kamu tenang saja selama aku tidak setuju. Tidak ada yang bisa memaksa. Kamu masih belum mau. Apa yang tidak cocok denganmu dari aku? Kamu salah paham, bukan berarti kamu tidak cocok dengan aku. Aku hanya bicara soal perjodohan itu. Perjodohan, kenapa bukannya itu tentang kita berdua? Kamu salah paham, aku tidak ada masalah denganmu. Aku bicara soal perjodohan sejak kecil itu. Itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang lebih populer pacaran bebas. Apa maksudnya tidak ada masalah denganmu? Jadi maksudmu kamu suka sama aku? Sebenarnya hari ini aku mau kasih tahu. Aku tidak berniat membatalkan perjodohan. Kalau kamu, aku terima aja deh dengan setengah hati. Bukan, ini ngomongin apa sih? Kamu tidak mau. Bukannya kamu bilang tidak ada masalah dengan aku. Xiao Yin. Aku rasa kita berdua harus pertimbangkan ini dengan matang. Oke, aku ngerti. Dua hari ini benar-benar melelahkan. Kenapa kamu minum sendirian di sini? Mana Xiao Yin? Bertengkar ya? Gak juga. Aku tahu kamu mengaku cinta. Kok kamu tahu? Tiba-tiba aja. Aku jadi bingung gimana harus menghadapinya. Soal perasaan itu nggak ada benar atau salahnya. Seperti yang dibilang tadi, kamu sendiri tahu nggak suka sama siapa. Aku juga nggak tahu, aku belum pernah mikirin soal ini. Kurasa kamu cuma takut mikirinnya, bukan nggak pernah mikirin. Dasar kamu kayak cacing di perutku ya. Kamu bilang aja deh, kamu sendiri tahu nggak suka sama siapa. Tentu saja aku tahu. Aku tahu sendiri suka sama siapa. Kasih tahu dong siapa. Aku suka sama kamu. Masa nggak kelihatan? Sudahlah, ini apaan sih? Kapan aku punya daya tarik sebesar ini? Sehari aja 3 cewek cantik ngaku cinta sama aku. Ini masih rahasia ya sebenarnya aku. Sudah lama tahu, cuma kamu aja yang masih polos. Aku takut. Aku takut menyakiti orang lain. Kalau begitu pilihlah orang yang menurutmu benar. Itu akan lebih baik untuk semua orang. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku juga terlibat dalam hal ini. Apakah kamu tidak terlalu adil padaku? Jangan bercanda. Aku tidak bercanda.
Ternyata aku masih punya tempat di hatimu. Sebenarnya aku tahu jawaban di hatimu. Aku sendiri tidak tahu. Aku juga tahu jawabannya bukan aku. Hanya saja kamu belum menyadarinya. Kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya jawaban di hatiku? Sebetulnya sekarang belum saatnya. Kamu masih punya perasaan untuk kami bertiga. Hanya saja kamu belum tahu siapa yang benar-benar mengisi hatimu. Jadi, sebelum kamu menyadarinya, aku juga mau mengambil sedikit keuntungan. Kamu mau apa? Tenang, kamu milikku hanya malam ini. Yin, kenapa kamu seharian tidak bicara? Enggak mau bicara. Apa ada masalah dengan pacar kecilmu itu? Kakek jangan ngomong sembarangan. Aku tidak punya pacar kecil. Apa dia mau menolakmu? Menolak apa, kami memang hanya teman. Apalagi aku juga tidak suka padanya. Kakek bilang ya hal-hal seperti ini. Terkadang cewek harus aktif juga. Untuk kebahagiaanmu sendiri, kamu tidak boleh selalu diam saja. Kakek juga bukan orang yang kolot. Kamu harus mengendalikan kebahagiaanmu sendiri. Harus berusaha sendiri. Bagaimana lagi aku harus mengungkapkannya? Aku sudah bilang begitu. Kalau begitu dia tetap menolakmu. Aduh kakek, kamu menjebakku. Kitian ini juga bodoh. Dia sampai sekarang belum menyadarinya. Cucu keluarga Ki berani menggangguku yang sendirian. Aku harus menemui dia. Kakek jangan. Ini urusanku sendiri. Kakek jangan ikut campur. Baiklah, baiklah. Kalian urus sendiri dulu. Kalau dia berani nakal sama kamu lagi, gue pasti bakal cari dia, gak bakal gue biarin. Gue mending di rumah aja dulu deh. Gue gak tahu gimana harus menghadapinya. Halo kakek. Kok kakek sempet-sempetnya nelpon gue? Kamu masih ingat ada kakek gini ya? Kakek jangan gitu dong, gue kan lagi sibuk. 2 hari lagi gue ada waktu, gue bakal dateng ke rumah kakek. Sibuk apaan? Sibuk jaga keamanannya. Hari ini kamu pulang ke rumah, ada yang mau kakek omongin. Udah gede gini. Masih aja keras kepala. Kakek gue pulang. Katanya kamu mau batalin nikah. Batalin nikah apaan? Gimana kamu sama perjanjian nikah sama keluarga Sang? Kok kamu gak tahu? Kakek. Ini kan zaman sekarang udah zaman cinta bebas. Perjanjian nikah udah gak berlaku lagi. Sebenarnya gue gak mau ikut campur. Tapi baru hari ini gue tahu. Kamu udah tinggal bareng sama Nona Sang. Masih berani batalin nikah sama gue. Kamu bikin keluarga Ki sama keluarga Sang. Gimana mau hidup di Longcheng? Kakek-kakek salah paham. Kami cuma ngekos bareng. Ada orang lain juga kok. Masih berani ajak orang lain, kamu ini berani banget. Nama baik Nona Sang udah kamu rusak. Gue bakal hajar kamu, dasar anak bandel. Kakek gue udah gede. Kok masih dipukulin? Gimana gue gak boleh ngajarin kamu ya? Apa kamu tahu apa yang kamu lakuin? Kakek ini bukan kayak yang kakek bayangin. Gue punya pendirian sendiri. Pendirian apaan? Kamu harus dengerin gue. Kakek, dari kecil gue selalu dengerin kakek. Gue gak pernah punya pendirian sendiri. Kenapa gue pindah dari Longcheng? Karena gue mau punya pendirian sendiri. Hidup sendiri, kebebasan sendiri. Kamu boleh punya kebebasan, kamu udah dewasa. Urusan kamu bisa atur sendiri. Tapi ini, kamu harus dengerin gue. Kakek, ini yang Anda maksud biar saya putuskan sendiri. Anda itu namanya keras kepala. Saya keras kepala? Tapi orang tua keluarga Sang sudah datang menemui saya. Menurutmu ini hal sepele? Apa? Orang tua keluarga Zhang? Masalah ini hanya ada 2 solusi. Pertama, kamu menepati janji pernikahan dan tetap menikahi putri keluarga Sang. Kedua, kamu mendapatkan persetujuan keluarga Sang. Kalau tidak, keluarlah dari keluarga Ki. Mengapa? Sekarang pernikahan itu bebas. Saya tidak terima.
Kalau begitu keluarlah dari sini. Kakek, Pikirkan baik-baik dulu. Ayo duduk, jangan buat suasana jadi canggung. kenapa? Kamu malah mengejek saya sudah diusir dari rumah. Mengapa? Sebenarnya, saya juga bisa merasakan perasaan semua orang padamu. Keadaan seperti ini cepat atau lambat akan kamu hadapi. Perasaan kita berdua saya benar-benar tidak tahu. Mendengar jawabanmu saya sudah cukup puas. Setidaknya saya tahu di hatimu. Saya bukan tidak punya tempat sama sekali. Ah, Pasti kakek sudah ke rumahmu ya? Saya sudah menduganya. Kamu diusir dari rumah juga karena hal ini kan? benar. Saya hanya muak dengan pernikahan yang diatur. Sudahlah, saya mengerti. Kenapa kamu memukul saya? Dasar anak perempuan. Saya tidak suka denganmu jadi saya pukul, ada masalah? Sudahlah. Yin hari ini kenapa terlihat sangat senang? Kenapa kakek? Saya senang, kakek tidak senang? Tentu saja kakek senang. Apa kamu berhasil mengungkapkan perasaanmu? Bukan kakek saya ini. Cantik jelita, pacar pun harus dipilih dengan baik. Tidak bisa sembarangan diberikan pada si Kitian itu. Kalau begitu gagal mengungkapkan perasaan? Tidak apa-apa. Saya tidak setuju. Anak laki-laki keluarga Ki itu tidak berani menolak. Kakek, bagaimana bisa Anda seperti ini? Kita tetap berteman. Aku tidak ingin membuat ini jadi canggung. Lagi pula, apa kamu diam-diam pergi ke rumah Ki tanpa bilang-bilang? Aku ke rumah Ki cuma buat minum teh sama Pak Ki. Ngomong-ngomong aja. Kakek, kamu jahat. Aku cuma sedikit suka sama Kitian. Tapi aku nggak cinta sama dia. Kamu ini aku yang ngurusin dari kecil. Masa iya aku nggak tahu isi hati kamu? Kakek, kali ini aku serius. Yin kayaknya kamu udah dewasa ya. Kakek, sebenarnya aku udah mikir-mikir. Walaupun aku suka sama dia, tapi aku ngerti perasaannya. Hubungan yang dipaksa nggak akan bahagia. Perkawinan kayak gitu mending nggak usah. Ini kerugian dia kalau ngelewatin kamu. Urusan perkawinan serahkan sama aku. Kakek, kamu yang paling baik. Kitian-kitian, kamu ngapain aja? Kitian, kenapa bau banget di rumah? Pergi aja, semuanya aku nyaman sendiri di rumah. Lihat kamu sekarang jadi kayak apa? Rumah berantakan kayak gini gimana bisa ditinggalin? Kalian kan punya rumah sendiri-sendiri. Aku tinggal sendiri di sini. Ngomongin banyak-banyak buat apa? Kalau Xiao Sui balik dan lihat kamu kayak gini, gimana Xiao Sui nanti? Xiao Sui. Xiao Sui udah kabur. Masa iya dia bakal balik? Kitian, kamu pengecut. Aku ngapain kamu ngomong gitu? Kamu tahu kenapa Xiao Sui pergi? Dia lihat kamu ragu-ragu takut bikin kamu susah. Sekarang kamu kayak gini mabuk-mabukan tiap hari. Bedanya apa sama mantan pacarnya dulu? Gimana Xiao Sui bisa ketemu kamu lagi nanti? Jangan bilang kamu sampai sekarang masih nggak tahu kamu cinta siapa. Aku memang cinta sama Xiao Sui, aku kira. Apaan kamu, dasar bodoh? Cepetan bersihin diri, kamu cariin Xiao Sui balik. Aku tahu, makasih. Mama, kamu balik. Xiao Sui, kamu berhenti dulu. Xiao Sui, kamu setiap hari bersembunyi di sini sampai aku pun tertipu. Ki kakak, aku tidak sengaja. Xiao Sui. Maaf aku datang terlambat. Dari hari ini jadilah pacarku. Kamu tidak boleh menolakku. Kamu kok datang? Bagus Kitian, aku bawa kamu ke rumahku. Kamu malah tanya aku kok datang. Xiao Sui, kali ini kamu harus pulangkan.
Kakak yang aku tidak mau pulang dengannya. Tidak boleh hari ini kamu harus pulang denganku. Kamu cubit aku ngapain bersulang. Kamu ini Xiao Sui. Kamu berani bersembunyi di rumah kakak yang tidak bilang sama aku. Sudahlah si Xiao Sui ini. Sedang memberimu kesempatan. Siapa sangka kesempatan bagus seperti ini tidak kamu manfaatkan. Siapa yang suka sama Kitian si pria jadul ini? Tentu saja si Xiao Sui kita ini. Kalian jangan pamer cinta dong. Ini baru seberapa. Tentu saja ini hanya masalah waktu kan Xiao Sui. Sudahlah, dari sekarang ini akan menjadi sarangmu dan Han Sui. Kedepannya aku dan kakak yang juga tidak enak datang lagi tidak boleh. Ini rumah kita bersama. Aku masih ingin kalian kembali menemaniku. Kamu tidak takut kami datang di waktu yang tidak tepat. Masa sih kan kami tinggal di sini terus? Xiao Sui kamu lupa ya? Malam itu kalian berisik sekali. Hampir saja merusak tempat tidur. Aku dan kakak yang tidak ingin mengalami kejadian seperti itu lagi. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi kalian berdua. Simpan semua kuncinya meskipun aku sudah bersama Xiao Sui. Tapi persahabatan kita berempat tidak akan pernah berubah di sini. Menjadi sarang rahasia kita. Bagaimana? Benar juga toh Kitian punya banyak rumah. Kedepannya biar mereka pamer cinta di tempat lain di sini. Hanya ada persahabatan tidak ada cinta. Baik. Bersulang untuk persahabatan. Xiao Sui. Sudah bangun. Xiao Sui, aku kira kamu menghilang lagi. Tenang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kamu tidak boleh membuatku khawatir lagi ya. Sudahlah, Kitian kamu teriak-teriak apa sih, kasih tidur nggak? Kain kamu bangun, ayo kita makan, aku yang ambil. Istri yang baik banget, kamu benar-benar beruntung. Istri yang baik itu milikku, nggak ada hubungannya sama kalian. Ayo pergi. Oke, aku mau berangkat kerja. Nggak ganggu kalian berdua aja. Kain kamu juga mau keluar ya? Ya. Kakek suruh aku pergi ketemu calon, ayo semangat. Dah. Kamu ngapain? Tentu saja menikmati waktu berdua. Sekarang masih siang. Siang kenapa?